Kebanyakan orang yang nggak aman dalam dunia karena dia berani. Orang yang maksiat nih sekarang dia berani tandanya. Ya nggak terang-terangan di bumi Allah lagi. Dia maksiat terang-terangan. Malaikatnya nyaksiin, Allahnya nyaksiin. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Qala al-arifu billahi ta'ala wafiyun ay bi'ahdillahi ta'ala lianna uddiya awamirillahi ta'ala wa qalbuhu dzakiyun ay sari'un wa amaluhu lillahi ta'ala wa amaluhu lillahi ta'ala zakiyun ay salihun zaidun fi kulli waqtin. Qala telah berkata Zinnun al-Misri, al-arifu billahi ta'ala wafiyun. Al-arif, orang yang kenal billah, orang yang kenal sama Allah subhanahu wa ta'ala, wafiyun, dia pasti wafi. Apa wafi? Wafi itu menepati janji ya. Jadi orang yang kenal sama Allah, dia pasti akan menepati janjinya. Ai bi'ahdillah, yakni janji dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bi'anna ad-diya awamirillahi ta'ala, dengan bahwasannya menunaikan ia atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena janji manusia itu waktu dia di alam ruh, dia janji sama Tuhannya, dia janji sama Allah subhanahu wa ta'ala. Andai kata dia diadain di dunia, dia jadi orang yang setia sama Allah. Itu janjinya di alam ruh kayak begitu. Semua siapa aja ya. Bahkan kata Allah subhanahu wa ta'ala, ente gak usah khawatir, aneh bakal titipin ente sama makhluk yang sayang sama ente. Jadi ini percakapan antara Allah sama janin nih ya. Kata si janin, nanti kalau aneh hidup di dunia, kira-kira yang ngurus siapa? Tenang, kata Allah, aneh bakal utus makhluk yang setia sama ente, yang lindungin ente, yang ngurus ente, gak pakai pamrih gitu. Nyatanya pas kita terlahir ke dunia, benar Allah utus dua makhluk sekaligus ya. Orang yang siap mengurus kita, ngawasin kita, mendidik kita, ngasih makan kita ya kan, yaitu orang tua kita. Allah bilang, makanya nggak usah khawatir, Allah bakal titipin kasih sayang sama kedua orang tuanya, yang dia nggak bakal nyelakain anaknya sendiri gitu. Jadi kalau orang tua yang umum tuh kayak begitu memang. Jadi kalau ada orang tua yang nyelakain anaknya, itu mungkin bukan umum namanya, karena Allah bakal titipin ciptaannya yang namanya anak itu sama dua makhluk yang dia bakal bisa ngurusin kita. Dan itu waktu masih di alam roh, kita bersaksi Tuhan kita Allah, Nabi kita Nabi Muhammad, udah bersaksi, udah, itu namanya wafi. Orang yang menepati janji ketika dia dibentuk sama Allah subhanahu wa ta'ala, dia keluar nih ya enggak, dia keluar, dia ada ya, dia udah berbentuk seperti manusia dari kecil sampai gede. Wafi nih, janjinya mana? Janjinya adalah dia setia sama Allah subhanahu wa ta'ala ya. Dia nggak bakal kena
hipnotis yang namanya hipnotis dunia. Dia nggak bakalan hubud dunia, dia nggak bakalan ngurusin dunia sampai yang lainnya kagak kurus tuh. Ini bagian-bagian yang model kayak begini udah jadi janji kita sama Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita memang kagak pernah ngerasa begitu. Ya, makanya orang yang nggak pernah ibadah sama Allah Subhanahu wa taala, Allah bakal janji, Allah bakal tagih janji dia. Janji ketika waktu di alam roh yang katanya ente setia sama ane, katanya ente siap ibadah sama ane, ini sekarang ane tagih. Gitu ya. Makanya di sini kalimatnya orang kalau kenal sama Allah dia pasti akan menepati janji dia. Janji sama siapa? Janji sama Allah, bukan janji sama orang, bukan. Kalau janji sama orang beda lagi masalahnya. Janji sama Allah. Ya. Di sini ai bi ahdillahi ta'ala. Jadi wafiyun itu wafi adalah janji sama Allah Ta'ala bi anna addiya awamirillah Ta'ala, dengan bahwasannya dia siap untuk untuk ikut perintah Allah Subhanahu, untuk menunaikan. Ya, addiya itu kalau kata kita adaan tuh. Adaan kan artinya tunai ya. Yang kalau kita sholat sekarang sholli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblah, adaan tadi, ada tuh. Artinya tunai, siap aneh menunaikan awamirillahi ta'ala, perintahnya Allah Ta'ala tuh. Berarti kalau kita belum bisa nepatin janji kita, berarti kita belum kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Maka seorang muslim setidaknya ente harus ingat janji kita sama Allah Subhanahu wa taala sebelum kita diadain nih, sebelum ditiupin roh ke dalam perut ibu kita, sebelum Allah tampakin kita kayak yang sekarang ini. Ternyata semua manusia ada janji sama Allah Subhanahu wa taala. Pas udah nongol di dunia beda lagi ceritanya. Memang dunia kayak begitu. Nabi Muhammad pernah ditampakin dunia ya, di Isra Mi'rajnya. Orangnya tua tapi dandannya luar biasa. Artinya kan gak pantas kalau ente lihat kayak begitu sepintas ente deh lihat zohir nih, ada orang tua tapi dandannya menor banget. Gak mungkin ente bilang cakep, gak mungkin. Ya kan? Pasti ini orang bilangnya, aduh ente kagak pantas udah tua mah. Emang dunia begitu. Makin kesini makin tua tapi berhiasnya gak tanggung-tanggung. Kalau kayak orang yang tuanya udah umur 90, gayanya kayak anak 15 tahun. Ya nggak, pakai training ketat, susah. Pakai baju yang ketat, dilari, ngiterin sentiong. Ya nggak, dibikin susah akhirnya. Artinya nggak nyedengin, bukannya bakal dipuji sama orang, malah jadi obrolan orang lain. Kenapa? Nggak pantas. Itulah dunia. Dunia waktu hadir sama Nabi, tuanya udah tua banget tapi perhiasannya sampai banyak. Nabi tanya sama malaikat Jibril, itu siapa? Itu Allah lagi gambarin dunia sama antum. Kayak begitu dunia kira-kira. Artinya apa? Hiasannya itu yang bikin kita memukau, bukan bentuk tubuhnya. Mungkin kalau antum melihat bentuk tubuhnya ente udah kagak open, udah nenek-nenek. Ya kan? Cuman yang berkilauan tuh itu dia. Jadi artinya bagaimana? Artinya dunia ini sebenarnya kalau ente lihat bentuk fisiknya sih ente udah kagak bakal mau. Hiasannya tuh yang jadi bikin kita tergoda. Ya enggak? Hiasannya dia pakai begini, dia teknik begini, itu yang jadinya. Makanya apa yang Allah janjiin sama kita, kita janji sama Allah. Lepas nih gara-gara urusan hiasan dunia yang Masya Allah. Ya enggak? Berkilauan. Kilaunya aja udah bikin pusing. Ya, belum sifatnya kita pengen milikin dunia itu. Masya Allah, itu tuh. Jadi kenal sama Allah tandanya wafi. Yang kedua, wa qalbuhu zakiyun, hatinya itu zaki. Zaki artinya cerdas. Hati yang cerdas. Hati yang cerdas bagaimana? Hati yang cerdas itu sari'un. Apa sari'? Menyegerakan perintah Allah. Itu namanya zaki. Kalau memang ente punya akal, kalau memang akal ente bekerja dengan baik, emang ada selama ini yang bisa memberi manfaat sama kita? Ada nggak?
Emang ada yang selama ini mau ngasih kita secara cuma-cuma? Nggak ada. Yang lain kalau andai kata kejadian ngasih ente, dia bakal pamrih sama ente. Tapi Allah sampai saat ini ngasih ente segitu banyak, kagak ada pamrih Allah Subhanahu wa taala. Itu tuh yang kudu kita kenal. Kalau ente zaki, kalau ente cerdas, pasti ente bakal milih yang itu. Karena kita ini nggak cerdas. Ya, kalau agama nerangin kan hati yang cerdas. Kenapa kagak otak yang cerdas? Kalau otak itu kan tempurung, Pak. Setrumnya ada dari sini. Setrumnya dari hati. Ini mah temen tempurungnya doang. Ya, kalau kabel-kabel nih pada putus semua dari sini, kagak ada kontak ke sini, kagak ada yang nganterin ide ke sini, ya kagak bakal ada. Jadi otak mah semua punya kan, hewan aja otak punya kan? Punya otak sapi enak banget tuh, ya punya. Cuman bukan itu nih, hatinya yang nggak punya. Ini hati yang tembusannya langsung, namanya nuraniyah, cahaya yang tertaruh di hati mukmin. Itu yang nganterin ke otak kita gambaran-gambaran yang baik. Makanya kalau hati buruk, pikiran pun ikut buruk. Nggak ada orang hatinya buruk, pikirannya bagus, nggak ada. Ente cari aja. Ini hatinya udah kagak bener nih, rusak nih, tapi pikirannya bagus, nggak mungkin. Ya, kalau udah hatinya buruk, hancur hatinya, isi kepalanya juga bakal hancur semua. Wa qalbuhu zakiyun, hatinya harus cerdas. Apa hati yang cerdas? Sari'un bil ibadah, menyegerakan tentang ibadah sama Allah. Karena nggak ada yang pantas diduluin. Kalau memang hati ente cerdas, nggak ada yang pantas diduluin kecuali perintah Allah. Karena cuma Allah yang ngasih aneh, nggak pakai pamrih. Karena cuma Allah yang ngasih kita, bukan banyaknya, bukan sedikitnya, bukan, tapi nggak pernah minta kita dikasih. Ya, karena cuma Allah Subhanahu wa taala yang dari dulu memang udah memfasilitasi kita. Nggak ada orang difasilitasi sama orang, nggak ada. Kalau bukan izin Allah, orang itu nggak bakal bisa ngasih manfaat sama kita. Ya, jangan bilang bos ente ngasih manfaat sama ente, nggak bisa. Orang sama orang nggak bisa ngasih manfaat. La bil intifa, nggak ada manfaat satu sama lain, nggak bisa ngasih manfaat. Kalau bukan karena Allah, nggak bakalan ada orang mau ngasih manfaat sama kita. Jadi semua sambungannya sama Allah. Makanya ini namanya pondasinya ilmu tauhid. Jadi nggak sembarang kita berpikir tentang hal kayak begini ya, supaya ibadah kita makin bagus. Ya, yang jelek kan kalau ditunda-tunda. Ya, apa aja kalau ditunda-tunda, bukan masalah ibadahnya, tapi masalah panggilannya. Makanya sering Anda bahas. Ya, kita sering menyepelekan panggilan Allah. Mungkin sholatnya ente kerjain, tapi panggilannya ente sepelein. Kalau panggilannya ente sepelein, walaupun ente ngerjain tugas, tetap aja kurang bagus tingkatannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap, biar kata telat-telat sih sholat kita. Ya alhamdulillah, rezeki mah kagak ada yang di-stop, jalan aja. Ya emang begitu. Ya, itu namanya zakiyun. Qalbuhu zaki, hatinya itu cerdas. Orang yang hatinya cerdas, sari'un lil ibadah. Ya, mempercepat, menyegerakan, mendahulukan, mengutamain tentang ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa amaluhu lillahi zaki, dan amalnya selalu jernih. Zaki itu artinya bersih amalnya. Ya, orang yang kayak gini amalannya nggak sembarang. Ya, kalau menurut dia memang kagak sah, ya ngapain? Jangan paksain amalan yang kalau udah kagak sah ya kagak sah. Ya, yang udah sah syaratnya udah cukup semua aja belum tentu diterima. Apalagi yang syaratnya kurang. Ada orang bilang sama kita, ini persyaratannya ini. Ente persyaratannya ada yang kurang nih, 2 lembar lagi, ada 2 jenis surat yang ente belum bisa setujui. Jadi ente jangan bilang, ntar gimana aja. Yang dokumennya komplit aja belum tentu diterima, gimana ente yang kurang? Ya sama, kalau kita berasa nih, ya kan, ada najis nih di tubuh kita, ente tetap melaksanain sholat, ya berarti kan ente nekat namanya. Sekarang sih permasalahannya bukan masalah sih, yang penting kita udah sholat nih, mau diterima mau kagak, ini masalah nih ente cukupin dulu yang namanya syarat sah.
Makanya wa amaluhu lillahi zaki, orang yang beramalnya itu dengan zaki bersih, itu artinya teliti dia. Kalau tentang beramal waspada aja, jagain semua satu-satu, karena udah ngejaga semua pun belum tentu diterima. Memang orang yang udah syarat sahnya terpenuhi pasti diterima, belum tentu. Apalagi yang syaratnya nggak terpenuhi. Kalau syaratnya masih kurang ente diterima, itu namanya mimpi ente. Jadi wa amaluhu lillahi zaki, jangan jorok kita. Ada orang pergi haji, duitnya haram, kan jorok namanya. Iya kan? Sayang tuh udah kesono-sono pergi haji. Iya kan? Kalau yang benar bersihin hartanya. Ya kan? Pakai ibadah yang harta kita harta bersih. Mana bisa sih amalan kerjain sodako pakai harta yang kotor gitu. Ada orang bilang udah praktek riba kita kerjain. Gampang saat kita ambil pokoknya, ribanya tinggal kita amalin. Emang riba jatahnya masuk di sodako? Jangan diacak-acak, jangan, nggak bisa dibersihin pakai sodako. Riba itu bisa dibersihin kalau dikembaliin ke orangnya. Karena riba itu milik orang. Terus ente sodako pakai punya orang, mana ada orang sodako sah dengan pakai benda orang? Nggak bisa. Sodako kudu punya kita sendiri, kudu punya siapa? Ya milik ente lah. Kalau riba itu punya orang itu sisanya itu. Nih ada orang ibadah, ya posisinya kayak begini nih, hartanya nyampur sama riba. Ya atau dia pergi haji, pergi umroh, hartanya kata dia yang penting gue jalan, gitu, nggak bisa. Sampai di haji kata Allah, Allah kan namanya kan kalau orang pergi haji namanya duyuf, pakai dot namanya. Duyufur Rahman, tamunya Allah. Kata Allah, lah ini ada tamu nggak diundang nih gitu. Perasaan ente aja deh, ente gimana? Ente nih memang nggak ngarepin orang itu datang. Nih orang memang nggak diharap-harap datang. Nih orang datang nih tiba-tiba nih. Perasaan ente gimana? Cara ngejamunya, dia masuk duduk di bangku ente. Ini tamu orang yang nggak diharap-harap datang. Sama tuh kayak Allah kayak gitu. Ada tamu yang nggak datang. Ini siapa nih? Wah dia datang tuh. Ya kan pakai labbaik. Labbaik kan artinya panggilan Nabi Ibrahim. Ya diperintah sama Allah, Ibrahim panggil tuh orang-orang suruh berhaji ke sini. Wa adzin finnas bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Wa adzin finnas, itu suruh seru semua manusia fil haji. Suruh ajakin orang pergi haji. Ya kan? Perintahnya kan cuma ngajak, itu udah diajak udah semuanya. Ada yang datang yang nggak diajak, yang nggak diajak datang. Ya nggak, kata Allah, wah ini ngomongnya labbaik lagi. Labbaik itu kan nyautin panggilan kayak anak aja dipanggil. Sini ya labbaik kan gitu. Ini udah labbaik aja, seakan-akan dia nyautin Allah. Labbaik, Allahumma labbaik. Ya Allah saya datang atas panggilanmu, kata dia. Kata Allah lah labbaik wala sa'dik. Nggak ada labbaik buat ente. Nggak ada panggilan, aneh nggak manggil ente wala sa'dik. Ente tamu yang kagak diundang, ngapain datang ke sini? Wala sa'dik. Tuh namanya tamu yang nggak diharap-harap, itu namanya nggak zaki itu. Wa amaluhul zaki. Jangan biasain kayak begini. Ini topi nemu ente pakai sholat, jangan dong. Ibadah yang topi ente nemu bagaimana coba? Ya kan? Nemunya aja kan udah apa namanya sih kalau kata kita, udah subhat modelnya. Nemunya di tempat wudhu, PC-nya bagus memang, misalkan. Sayang nih, kayak buat sholat bisa nih. Apa ente mau pakai sholat, pakaian sholat ente yang beribadah sama Allah yang bukan harta kita? Itu namanya kerjaan ente yang nggak bersih tuh. Gorok kita punya kerjaan, ya nggak? Kerjaan-kerjaan yang modelnya kayak begitu, udah tahu kotor, najis, masih diterusin ibadahnya. Udah tahu kita suka orang yang kencingnya selalu nggak pernah beres, ente nggak pernah ganti. Udah sholat aja tuh kalau kadang tahu ini, itu namanya jorok ibadah kita. Kalau memang udah tahu ada hal yang membatalkan dalam ibadah kita, jangan diterusin, jangan. Udah pasti nggak bakal sah ibadah ente. Udah pasti nggak bakal diterima sama Allah ibadah ente. Kenapa? Karena syarat sahnya kagak masuk. Itu namanya wa amaluhu lillahi zaki. Kalau beramal sama Allah, amalnya kudu bersih.
Tuh, yang kedua, amal yang enggak bercampur dengan penyakit hati. Wah, ini lebih susah nih ngawalnya nih. Yang enggak kecampuran sama angkuh, yang enggak kecampuran sama sombong, yang enggak kecampuran sama apa namanya, sama ujub lah. Aduh, tuh. Ini yang lebih susah lagi. Yang fisik aja kadang-kadang kita ogah ngebenerin, apalagi yang begitu. Ini sesungguhnya ibadah syaratnya banyak. Ya, makanya buat orang yang ibadah jangan merasa tenang kita dengan ibadah kita, tapi minimal ada kabar dari Allah tentang orang yang ibadah itu selamat. Tapi jangan memproklamirkan diri kita bahwa kita ini orang ahli ibadah, jangan di depan orang ahli maksiat. Ente makanya kayak aneh dong, ahli ibadah nih gitu. Jangan memproklamirkan diri bahwa kita ini orang yang ahli ibadah. Kenapa? Karena persyaratan ibadah pun tadi kan disebut tuh, menuju Allah persyaratan ibadah zahir batin mesti dinilai semua biar lulus gitu, susah. Tapi ada kabar dari Allah kalau orang yang udah ibadah itu bagian daripada orang-orang yang selamat. Udah itu aja dalilnya udah buat kita. Tapi ngaku bener jangan. Ya. Baik. Ada yang mau ditanya? Tapi ini ada perbedaan saja. Zaki sama zaki. Zaki itu merusak. Zaki, zal sama zain. Kalau zaki yang pintar tuh pakai zal. Zaki. Oh, ente namain anak nih zaki nih, pakai zal. Artinya cerdas. Kalau zaki pakai z artinya bersih. Bersih artinya. Suci artinya. Ya, kan Nabi disebut azkiya. Ya, Nabi yang paling bersih, azkiya. Azka pakai z. Kalau yang al pakai zal artinya pintar. Kalau mau anak namain zaki berarti dz, berarti d sama z berarti za. Ente jangan panggil anak aneh zaki gitu, za katanya. Itu ya. Udah detail teman. Halaman 53, halaman apa? Pelajaran 53, makalah Abu Sulaiman Ad-Darani. Beliau berkata, aslu kulli khairin fid dunya wal akhirah. Asal tiap-tiap kebaikan di dunia dan di akhirat adalah al khaufu minallah, takut sama Allah. Ya, coba kebaikan mana yang enggak timbul di dunia kalau enggak dasarnya takut. Ya, coba ente sholat begini. Kalau bukan karena takut, nggak mungkin ente sholat begini. Ya, kebajikan dunia, ente jujur, biasa dilatih nih sama orang tua jujur nih. Bukan karena dia tahu masalah pahalanya, mungkin orang tuanya dia ngelatih, biasain jujur. Orang tuanya nggak ngomongin tentang agamanya, tapi jujurnya nih yang dituntut sama dia. Dia takut tuh pasti. Orang kalau takut, dunia akhirat aman. Kebanyakan orang yang nggak aman dalam dunia karena dia berani. Orang yang maksiat nih sekarang dia berani tandanya. Ya gak terang-terangan di bumi Allah lagi. Dia maksiat terang-terangan. Malaikatnya nyaksiin, Allahnya nyaksiin. Dianya sangka dia gak ada orang, tetap aja disaksiin. Artinya itu orang yang model begitu namanya orang berani tuh. Orang kalau udah berani kagak ada takutnya, maksiat mana yang dia nggak mampu ngerjain, pasti dia bisa ngerjain. Kenapa? Karena hatinya nggak punya rasa takut. Makanya takwa itu sebenarnya imtisalu fi awamirillah wa jinabun nawahi. Ini definisinya takwa sebenarnya. Tapi kebanyakan orang ngomong takwa tuh kalau menurut bahasa artinya takut, segitu doang. Nggak apa-apa kalau buat orang awam, biasain aja takut, nggak masalah. Selama dia takut sama Allah, nggak bakal dia ngelaksanain maksiat. Selama dia takut sama Allah, mau kemana pun ibadah dia nggak bakalan tinggalin. Nggak apa-apa ya, standaritasnya takut dulu, karena orang bisa terbebas dari maksiat karena takut. Karena orang bisa tunduk sama Allah, ibadah sama Allah karena takut juga. Tuh takut standarnya kita. Kalau mau tiap-tiap kebajikan dunia akhirat bisa muncul. Kalau nggak ada takut, nggak bakal semuanya bisa muncul. Itu yang pertama. Yang kedua, wa miftahud dunya asyiba. Kunci dunia itu adalah syiba, kenyang. Ya, kalau mau terbuka dunianya, kenyang deh udah. Karena kalimat kenyang nggak bakal ketemu.
Kalau bahasa gampangnya nyari kenyang. Itu kunci dunia. Semakin orang nyari kenyang, semakin kebuka dunianya semua atu-atu seperti. Ya, karena kalau ente nyari dunia pakai lapar nggak ketemu. Ya, coba nyari dunia pakai lapar, lemes. Nah, nggak bakal ketemu deh. Tapi dengan sifat ente kenyang, semuanya bakal keambil semua. Makanya orang kalau puasa, ya kan? Kalau puasa, maksiatnya kendor langsung kecil. Maksiat mungkin ada, cuman kecil deh. Ya kan? Maunya baca Quran, nggak pernah baca Quran, tahu-tahu baca Quran. Memang begitu orang-orang kalau kenyang, udah urusannya dunia semua. Gara-gara kenyang akhirnya bisa jalan-jalan. Gara-gara kenyang dia bisa muter-muter ke sono. Gara-gara kenyang sini bisa, ke sono bisa. Tapi kalau lapar ingatnya sama ibadah. Ya, emang perut ini masalah luar biasa. Makanya Imam Syafi'i bilang kalau perut ini ada dua hal nih yang terkait sama ibadah kita. Nih, akal nih, pikirannya. Ya, kedua perut nih. Ini perut memang kuat nih alirannya nih. Apa yang masuk ke perut itu yang dihasilkan sama gerakan kita. Selama kita menuhin perut kita pakai harta haram, nggak bakal ente nyampe ke sini ke masjid. Yakin nih. Ya nggak, karena tekanannya nggak bakal nganterin ente ke sini, nggak bakalan. Apalagi selama perut ente penuh. Orang kalau udah penuh perutnya nggak bakal ibadah. Ingat nih, mana ada orang ibadah. Orang kalau udah kenyang tuh enaknya nyender. Iya nggak? Enaknya ngerokok, ngopi, nonton TV, enaknya. Enggak tahu udah kalau dikenyang aneh mau baca Quran, nggak mungkin. Iya nggak? Kalau dia baca Quran bisa pulas tidurnya. Orang kenyang. Kalau kenyang, kebukanya urusan dunia semua. Nggak ada ibadah yang bisa dilaksanain kondisi kenyang, nggak bisa. Semua ibadah kita bakal ketahan kalau sampai kenyang. Maka Nabi bilang larang ente makan sampai kenyang. Iya kan? Kalau udah merasa enak nih makanan, Nabi berhenti. Kalau belum ketemu enaknya jalan tuh. Kalau udah ketemu enaknya berhenti. Kenyang ada satu hal yang nggak mau deh. Karena yang biasa makan kenyang itu bukan manusia. Nabi makannya sekedar buat ngediriin tulang belakangnya aja buat ibadahnya. Biar ibadahnya tuh bisa tegak. Kalau lapar kan lemes dah. Begini ntar ngelekuk kayak orang puasa, sholat asarnya pada ngelekuk semua. Iya kan, udah ngelekuk semuanya. Nih tulang belakangnya tegak jadinya. Jadi Nabi kalau makan sekedar negakin tulang belakang. Kalau kita makannya bukan negakin tulang belakang. Iya kan, tulang belakang ditegak, perut ditegak, semuanya pada tegak semua. Ya, jadi semua hasil udah deh. Nggak ada ibadah yang bisa dilaksanain kalau kondisinya kayak gitu, nggak ada. Makanya ulama kita bilang kalau puasa ente buka langsung kayak begitu, terawih nggak bakal nanjak. Jadi kalau kata mesin ngadat langsung dari kosong, ya nggak, teh manis masuk, es kelapa masuk, kolak 2 masuk, ya nggak, gorengan, lontong. Kata dia belum makan nasi, dia belum makan nasi, makannya gerombolan begini, emang perut ente semana? Ini semua masuk nih perut ente. Udah masuk, ya diam aja. Yang muazzinnya udah qomat maghrib, Allahu Akbar. Ayo sholat, dulu sebentar nih, beban dulu sebentar. Kenyangan kayaknya nih, gitu. Kalau maghrib aja udah kagak nanjak, apalagi tarawih yang 20 udah lari itu dari masjid sudah. Karena konsepnya salah. Kalau Nabi makin puasa, makin jadi ibadahnya. Kalau kita puasa, berat badan kita malah naik. Karena kan kalau kita cuma mindahin jam tayang makan doang, jam tayang makan siang kagak ada, makan yang mau sore itu mau malam kagak ada, tinggal ente pindahin jam tayangnya. Habis maghrib pas azan, habis sholat maghrib lain lagi, habis tarawih lain lagi, ntar mau tidur makan lagi. Ya pantes, bukannya makin kurus kita. Orang kata-kata kalau udah habis puasa badannya pada naik semua. Karena ini begini pola makannya yang makin parah. Tapi selama dia puasa, selama dia lapar, ibadahnya lebih mendingan daripada selama dia kenyang. Ya nggak? Kalau lapar nih, johor aja ditungguin gitu, dilatih. Si lama ya johornya gitu. 15 menit lagi, ya udah anda ke masjid dulu deh. Gitu. Kalau kenyang kan kagak nungguin johor, nungguin nggak? Biasanya makan siang sama johor bentrok nih.
Ya, akhirnya dia pilih makan siang. Coba kagak pakai ditungguin tuh, johor udah jauh kemana-mana, belum sholat juga. Ntar jam 1 baru sholat. Susah kan? Coba kalau lapar, masya Allah, maghrib tungguin, asar gitu, subuh ditungguin, bisa intizor kita jadinya. Iya, nggak bisa sambil nunggu sholat, bainal sholat katanya. Orang yang intizor antara sholat yang satu dengan sholat yang lain bisa jadi kafaroh dosa dia. Ya kan? Selama ini kan kita nggak bisa intizor, nungguin sholat dari yang satu sampai sholat lain. Nah kalau puasa bisa intizor gitu. Gitu. Ya, jadi kuncinya dunia asyiba, karena banyak kerjaan dunia yang bisa kita lakuin kalau kita kenyang. Ya, wa miftahul akhirah al-ju', kuncinya akhirat adalah lapar, karena banyak yang bisa kita kerjain terkait urusan akhirat kalau entenya lapar. Begitu ya, makanya sering-sering banyak kenyang atau lapar ya. Makanya kalau para ulama termasuk nabi kita, termasuk para nabi yang lain, syariat puasa ini kan udah dari dulu kan. Beda sama sholat. Kalau sholat kan syariatnya baru muncul pas Nabi Muhammad ya kan? Tapi sebelum-sebelumnya kan ibadahnya nggak ada. Tapi kalau puasa kan ada. Makanya kalimat ayat yang Al-Baqarah 183-nya jelas tuh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu buat kita. Ya kan? Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana udah pernah diwajibin tuh sebelum ente udah pernah tuh. Kayak model begitu, artinya puasa ini udah pernah dibawa syariatnya nabi-nabi terdahulu. Hasilnya memang buat keibadah itu lebih bagus puasa ketimbang yang lain. Bapak-bapak juga sering lihat lah, banyak orang yang sholat di Al-Hidayah mungkin, ya kan, yang nggak pernah muncul kalau puasa muncul, ya kan, yang nggak nongol kalau puasa nongol. Ya itulah tarikannya puasa. Masya Allah luar biasa. Event-event lain belum bisa ngajakin dia ke masjid, tapi Ramadan bisa nyeret dia masuk masjid. Alhamdulillah. Makanya kalau bulan Ramadan girang kita, ya kan? Kayaknya umat Islam banyak gitu. Tapi udah bubaran Idul Fitri aja, sepi lagi. Yang Islam yang mana sih nih? Dilihatin kagak lagi. Subuh sepi lagi. Dulu subuh rame ya. Sholat subuh paling rame kan? Kalau puasa paling rame subuh sama Isya karena terawih. Kalau sekarang Isya sama subuh sepi, paling sepi, paling ramai maghrib sih emang ramai dari dulunya. Nah itu tentang masalah khauf ya, tentang masalah kenyang dan lapar ya. Kila al-ibadatu hirfatun wa hanutuha al-khulwatu wa ra'su maliha at-taqwa waridhuha al-jannah. Kila dikatakan al-ibadatu hirfah, ibadah itu adalah hirfah, kerjaan ya. Terus wahanutuha al-khulwah, tempatnya, atau kata kita hanutuha itu tokonya, tempatnya adalah khulwah. Khulwah itu menyendiri. Ibadah tuh kerjaan. Ini catatan nih, kagak ada ibadah yang bukan kerjaan, namanya juga amalan. Jadi kagak ada orang ibadah yang cukup niat tuh nggak ada. Mau puasa kayak, mau sholat kayak, ada orang yang sholatnya kan cuma niat doang. Niat doang, sholatnya jadi. Ya kagak usah ada gerakan sholat. Nggak ada. Yang namanya amaliyah, yang namanya ibadah pasti kerjaan bentuknya. Haji. Nggak ada orang haji dia nongkrong diem, walaupun dia di Mekah, kalau dia cuma bengong, tawaf kagak, sa'i kagak, wukuf kagak, tahalul kagak, pulang jadi Pak Haji. Panggil haji dong kan, dari sono kan. Tapi dia nggak ngerjain apa-apa. Kerjaan, yang namanya ibadah itu pekerjaan. Kalau nggak dibentukin pekerjaan, namanya bukan ibadah. Niat ente niat, mau sodako Jumat, baru niat. Belum dibilang ibadah, tapi dicatat pahalanya sama Allah, benar. Tapi kalau dihitung ibadah enggak, ya belum, baru niat. Kapan dihitung ibadah? Nanti kalau udah jadi terselenggara. Kalau emang ente udah jadi sodako Jumat, ente pagi-pagi udah nyiapin makan buat orang, segala lain dan semacamnya gitu, baru tuh terjadi. Namanya udah pekerjaan. Jadi kalau ibadah itu pekerjaan.
Ya ada orang yang niat doang, jangan dipakai. Kalau di Jakarta sih kagak ada. Jadi kalau di azan isya kayak gini nih, cukup niat aja. Udah niatin aja kita ibadah, nggak perlu sholat katanya. Yang enak kalau kayak begini diajak makan, cukup niatin aja. Ya kan? Ini soto dihadapin nih, nasi hadapin, kerupuk emping dihadapin sama dia nih. Pas dia mau makan, nggak usah makan pak, niatin aja. Ya kan? Kita juga kenyang sendiri. Itu namanya afal. Kalau pekerjaan, ya harus dikerjain. Nggak ada yang pakai niat doang. Kita sambung nanti ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-ibadatu hirfatun wa hanutuha khalwah wa ra'su malihat taqwa wa ribhuhal jannah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa bi farfa'na bi barakatihi wa hdina al-husna bi hurmatihi wa amitna bi darajatihi wa mu'afah min al-bidah sallallahu